semua, dan selaku Ketua TPPKK Jakarta Selatan Ibu Esi Feransi Munjirin, kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Dirhamul Nugraha, kepada para narasumber yang telah hadir bersama kami semua, para anggota PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan seluruh peserta yang hadir pada ruangan ini, menyaksikan secara langsung di ruangan ini maupun yang ada di live Instagram Kesbangpol Jakarta Selatan. Untuk memulai kegiatan ini, dengan semangat merah putih, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin diperkenankan untuk berdiri. Jakarta Selatan sekaligus memberikan sambutan dan membuka acara. Kepada Pak Irham silakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan kepala dan menundukkan kekuatan kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon izin, saya akan membacakan doa menurut ajaran agama Islam. Bagi yang beragama lain silakan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kami bersujud dan bersyukur kepadamu karena dengan izin dan ridho-Mu Ta'ala hari ini kami masih Kau berikan nikmat-Mu yang begitu besar, di antaranya nikmat sehat dan afiat, sehingga kami masih bisa beraktivitas di tempat ini dalam acara
peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesetaraan gender. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikan kegiatan ini sebagai sarana yang membawa manfaat dan segala yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang maksimal dalam mensukseskan program-program pemerintah dan tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan demi terwujudnya cita-cita bangsa yang adil dan makmur, sehingga bangsa Indonesia dapat menikmati kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan lahir batin. Ya Allah yang Maha Penyayang, tanamkan dalam lubuk hati kami jiwa persatuan dan kesatuan untuk terus bersatu padu, bahu-membahu dalam melaksanakan amanat bangsa, agar tanah air bangsa kami mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Betapa banyak tugas-tugas telah menanti kami. Berilah kami kemampuan, keteguhan hati dan ketenangan pikiran, agar kami dapat berkiprah di negeri kami tercinta. Jadikan pula semua langkah dan kegiatan yang kami laksanakan sebagai pengabdian dan amal baik bagi kami di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami kekuatan, kemampuan dan kesanggupan untuk tercapainya kehidupan bangsa Indonesia yang kuat, kokoh fisik dan mental dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadikanlah negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan khilaf kami. Terimalah segala doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmawi mengajukan doa kepada hari ini. Selanjutnya adalah pembagian secara simbolis bendera merah putih yang akan diberikan oleh para narasumber Kasudan Keslon Polda Selatan kepada 5 perwakilan dari hadirnya hari pada hari ini, kepada Ibu Habi, Ibu Wirda, Ibu Asmawin, dan Ibu Siti, lalu Ibu Evi Sumarni. Dipersilahkan Ibu untuk menerima bendera merah putih. Dan kepada Bapak Dirham beserta para narasumber, mohon berkenan untuk datang memberikan bendera tersebut. Ya betul. Bapak Dirham. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk kita berfoto bersama. Mohon dikenalkan Bapak Ibu bendera merah putih kita. Kepada para hadirin mohon untuk berdiri untuk foto bersama. Kepada rekan-rekan dokumentasi untuk dapat yang mau berdiri.
Baik, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan oleh para narasumber kita. Untuk yang pertama merupakan akan dipaparkan oleh Ibu Eni Indahwati mewakili Ibu Esi Valencia, Ibu Wali Kota, belum bisa hadir, nanti akan menyusul hadir. Kepada Ibu Eni Indahwati dipersilakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan materi Ibu Esi Piransi, saya mohon izin kepada hadirin sekalian permohonan maaf dari Ibunda Esi Piransi yang semestinya beliau yang menyampaikan. Beliau menitip salam hangat dan salam semangat untuk kita semua. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir, insya Allah nanti sebelum kita tutup acara beliau bisa hadir. Tak ada rotan akar pun berguna. Begitu ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu sekalian, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah berarti tidak pada ngantuk ya. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Kesbangpol Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tadi begitu semangat memotivasi kita, kepada Bapak Dirhamul Nugraha beserta jajarannya, yang kami hormati para narasumber yang begitu cantik, pintar, baik hati. Baik, Ibu Ardana Ulfa Adis, salam kenal. Kemudian yang kedua Ibu Retno Damayanti. Oh, katanya Pak Kesbangpol kakak ya, Kakak Ardana dan Kakak Retno. Salam kenal selalu. Serta para tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, teman-teman seperjuangan, dan kepada PKK Kecamatan Sekota Administrasi Jakarta Selatan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Izin ibu-ibu narasumber, apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. PKK DKI Jakarta berdaya, berkarya, berdamai.
izin Bapak Ibu sekalian, memang beginilah tanda semangatnya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada kata yang teramat indah, mulia dan agung selain daripada ucapan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul. Baik Ibu, izin saya emang di sini cuma menceritakan pengalaman Bu. Jadi pengalaman kami di gerakan PKK, yaitu gerakan yang tumbuh dari oleh masyarakat perempuan sebagai motor penggeraknya mencapai tujuan bersama. Ya Bu, walaupun kita gerakan tetap kita, ya, walaupun kita tetap Bu dalam PKK adalah gerakan, tapi bukan organisasi. Tapi alhamdulillah kita ada kepengurusan juga, jadi adalah sedikit organisasinya. Ya Bu, betul lah Bu? Betul lah Bu ya. Kemudian strategi ini salah satunya yang memang kita hiburan dari rumah tangga. Kita bergabung dalam gerakan tim penggerak PKK. Izin Bu, saya kebanyakan ngomong PKK karena audiensnya PKK. Nah, skill atau kemampuan sebagai bentuk penunjang kemandirian. Ya Bu, terus kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dianggap sebagai kunci pembangunan. Ya, alhamdulillah masyarakatnya pun berdaya dan sejahtera. Jadi penggerak. Karena kan contohnya Bu Tami. Nah, siapa yang kenal Bu Tami nih? Kenal, terutama dari Cilandak ya. Nah, itu contoh-contohnya Bu. Apabila ada perempuan yang mempunyai kesadaran dan pemberdayaan masyarakatnya peduli, dia akan berhasil untuk lingkungannya. Ya Bu, mudah-mudahan ada butami-butami lainnya. Nah, jaringan dan kolaborasi. Tadi saya udah bilang, PKK adalah mitra Pemda DKI Jakarta. Kalau di Jakarta, jadi kita adalah mereka sudin-sudin mempunyai program untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, itu kita alhamdulillah udah ada ya Bu ya. Membangun jaring fasilitas pertemuan rutin untuk anggota organisasi yang memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya. Sebetulnya sih saya kepinginnya hari ini duduknya jangan yang batik merah ke batik merah. Jadi ceritanya kan itu juga. Kalau batik hitam ke batik merah ada cerita-cerita kesempatan untuk mencari pengalaman masing-masing. Tapi kayaknya biasanya ada geng ya Bu, gak enak kalau gak ada geng gitu. Kemudian kemitraan dengan organisasi lain, jalin kerjasama dengan organisasi lain Bu. Contoh di daerah Ibu yang udah Ibu laksanakan, bermitra dengan organisasi lain apa? Ayo, biar Ibu gak ngantuk, biar gak ada HP di antara kita. Ayo Bu, apa Bu? Contoh apa? Ayo. Iya, terus? Ayo. Masa saya aja sih yang ngomong, Ibu dari pagi udah cantik ngomong dong. Jadi nanti juga. Oke. Misalkan PAUD ya? Iya, PAUD. Bermitra dengan posyandu, dengan puskesmas, atau hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan. Iya. Jadi terintegrasi ya Bu ya. Ya contoh kecilnya nanti juga dengan perusahaan-perusahaan juga boleh gitu contohnya ya Bu ya. Tuh kan baik lokal maupun internasional. Tapi internasional belum kali ya kita ya. Baik, untuk saling mendukung dan memperluas jangkauan. Ya, kemudian penggunaan teknologi penting gak Bu? Nah, ya, manfaatkan media sosial dan platform digital untuk berbagi informasi, cerita sukses dan peluang yang dapat diakses oleh anggota. Sekarang Ibu alhamdulillah contohnya grup-grup banyak Ibu, berkabar-kabaria, bermotivasi, mudah-mudahan bukan bergosip ria. Tapi kalau gosip positif katanya boleh ya Bu. Hiburan. Terus sediakan akses ke kursus online untuk meningkatkan keterampilan anggota dalam
dalam berbagai bidang. Ya Bu ya, ini motivasi aja dan contoh penggunaan teknologi. Kampanye kesadaran maaf. Kampanye publik meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi perempuan dan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat. Ya Bu ya, apa Bu contoh kampanyenya Bu? Ada yang tahu nggak Bu? Ayo Bu, ada yang tahu nggak Bu? Nah, apa kabar PKK? Alhamdulillah. Luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Ya Bu, emang kalau masalah acara seperti ini kita banyak seperti itu Bu. Soalnya lebih tertarik HP. Kemudian cerita inspiratif. Nah, apa? Publikasikan cerita sukses anggota organisasi yang dapat menginspirasi perempuan lainnya seperti Bu Tami itu. Betul kan Bu? Kayak Bu Tami yuk. Di lingkungan kita pasti kita bisa contoh. Tapi nggak tahu ya itu keberhasilannya. Kemarin juga di Pertin sudah Bu Tami sudah jadi pembicara ya Bu. Tuh kan naik kelas. Saya juga tadinya dari kader biasa, sekarang berani pegang mic di sini. Ya Bu, baik. Dukungan finansial. Nah ini penting banget ya Bu ya. Kemudian program beasiswa. Sediakan beasiswa atau bantuan finansial bagi anggota yang ingin melanjutkan pendidikan atau memulai usaha. Contoh di tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu, saya informasikan beasiswa yang memang notabene pendidikan anak usia dini harus S1. Jadi sudah 300 guru lulusan SMA menjadi S1 PAUD. Kerjasama kita berusaha kerjasama bermitra dengan BASIS. Ya sekarang masih berjalan. Alhamdulillah bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan terutama. Nah selanjutnya pinjam mikro. Tawarkan program pinjam mikro atau mendukung perempuan yang ingin memulai usaha kecil. Memang Ibu dulu contoh di PKK ada namanya dana bergulir. Ya Bu ya, mudah-mudahan masih ada di tiap kelurahan dana bergulir untuk memulai usaha kecil. Kadang-kadang jangan juga Bu, kita berusaha pas mau lomba aja UP2K-nya dideketin. Jadi kita motivasi ya Bu, kita mau jadi manusia yang bermanfaat ya Bu. Nah inilah yang kita sampaikan contoh-contohnya ya Bu, motivasinya. Nah advokasi dan kebijakan, nah ini advokasi untuk kebijakan yang mendukung aktif dalam advokasi untuk kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Jadi advokasinya Bu ya, serta nah yang terakhir partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dorong anggota untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas atau pemerintah. Ya Bu, kadang-kadang kan teman kita di organisasi ini ada yang diam, aku sih mau ikut aja. Tapi biar enak, ayo kita berpartisipasi. Yang seperti saya sampaikan dalam sosialisasi Gerari Prani, nah itu ada unsur-unsur bagaimana organisasi itu bisa langgeng dan bisa berjalan terus-menerus sampai sukses dengan program-programnya. Di antaranya adalah yang ini Bu, partisipasi anggota ya Bu ya. Nah selanjutnya penciptaan lingkungan yang mendukung ruang diskusi ya Bu, yang santai enak gitu ya Bu. Ciptakan ruang aman di mana perempuan dapat berbagi pengalaman dan tantangan tanpa takut dihakimi. Yang paling enak di mana kalau di PKK? Ya Petra tempatnya. Pendengarnya siapa? Ayo, udah satu. Pik, iya kan, biar nyaman kan. Jadi kan kita udah tahu persyaratan pengurus PIK. Nah, kami di sini ada Bu PIK, tapi sebagai mediator aja apabila ada problem atau masalah yang ada di rumah, di lingkungan, itu bisa kita sebagai mediator nanti kita salurkan ke
perkara yang ada seperti KDRT kita antar. Jadi kita bukan psikolog, bukan, karena tidak ada basic untuk pendidikan tersebut, cuma sebagai pengantar. Umpama ada yang putus sekolah, kita ngantar ke PKBM gitu. Nanti ada keterampilan lain. Kemarin ada Jackpreneur UMKM ya, itu kita ajak. Alhamdulillah yang kuliner dapat open, dapat blender, alhamdulillah. Yang jahit dapat mesin jahit, alhamdulillah. Kita sebagai pengantar, itu bahasanya surga loh Bu, kalau ikhlas, nggak menceritakan yang negatif ya. Nah, penghargaan dan pengakuan berikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan prestasi atau kontribusi signifikan untuk memotivasi anggota lainnya. Jangan selamat ya, aduh ya Allah pinter banget, atau oh ibu asik banget gitu. Jangan tuh gara-gara gue tuh dia juara, ibu dia nggak ada apa-apa. Nah itu nggak jadi masuk surga Bu. Ya kita udah beda ya Bu. Oke, kita motivasi, ayo Bu ciptakan lagi sang juara lainnya. Ibu belum sempurna jadi sang juara kalau belum ibu menciptakan sang juara lainnya. Ya Bu, semangat. PKK DKI benar. Asik. Nah, perlunya kita evaluasi. Ya Bu, evaluasi dan umpan balik, monitoring dan evaluasi. Lakukan evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui dampak dan arena yang perlu diperbaiki. Kadang-kala kita suka gini, gara-gara dia tuh jadi kita nggak maju gitu. Tapi jangan ya Bu, yuk kita bahas bersama. Oke? Umpan balik anggota, kumpulkan umpan balik dari anggota untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Kita jangan jadi ketua umpama, jangan kita ada perlu masukan dari anggota untuk demi organisasi kita dan pemberdayaan perempuan kita yang lebih meningkat lagi. Oke, asik, tidak menutup. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, organisasi perempuan dapat meningkatkan potensi anggotanya dan membangun sinergi yang kuat. Ya Bu, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat. Nah kan seperti itu Bu. Jadi nggak dibilang perempuan kurang kerjaan ya Bu. Nah, kemudian mendorong semua anggota untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi dan bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah tadi saya dari awal sudah menyampaikan PKK itu adalah gerakan nasional yang tumbuh oleh masyarakat, ya Bu, untuk mewujudkan keluarga sejahtera, maju dan mandiri. Nah itulah ujung daripada kegiatan kita. Nah sama juga di sini kan, sampai tujuan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya ini, mohon maaf kalau tidak tertata. Pada akhirnya, izin pemuda desa membajak sawah, pemuda nelayan menjala ikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon kami dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertanyaan akan kita buka nanti di akhir acara, di akhir seluruh pemaparan. Jadi untuk pemaparan dari Ibu Eni, saya izin Ibu untuk pertanyaan nanti di akhir. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan oleh Ibu Ratno Damayanti, Esos MTRAP, perencana ahli muda asisten deputi pengarus utamaan gender bidang politik dan hukum, deputi bidang kesetaraan gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada Ibu Retno dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nini ya, moderator kita pada kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, salam sehat untuk kita semua ya. Saya juga nggak mau kalah dengan Bu Eni. Kemarin karena saya izin Ibu kami dari kementerian, kita ini pekerjaannya muter-muter di seluruh Indonesia. Jadi saya kemarin baru juga diundang di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Jadi kita juga terpantun-pantun ini Bu. Jadi mohon izin saya juga punya pantun ini ibu-ibu sekalian. Cakep. Belum. Sabar Bu. Di Jakarta Selatan ada taman bunga. Bunga berwarna indah menawan hati. Perempuan berperan maju bersama menuju keterwakilan yang hakiki. Satu lagi. Pergi ke taman memetik bunga. Bunga di taman harum baunya. Keterwakilan perempuan kita perkuat bersama untuk masa depan politik yang sejahtera. Ya, terima kasih. Sebelumnya tentunya yang terhormat Ibu Wali Kota, Ibu Esi Valencia, Ketua PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian yang kami hormati juga Pak Dirhamul Nugraha, Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Eni Indawati, Ketua Pokja 2 Jakarta Selatan. Kemudian ada yang saya hormati juga Ibu Ardana Ulfa Aziz dari akademisi. Ya, baik ibu-ibu semuanya sekalian, juga tidak lupa yang saya hormati ini ternyata ibu-ibu PKK yang di sini ya, yang kami sayangi, yang saya cintai, ibu-ibu PKK yang sudah hadir di sini dari ibu-ibu PKK Jakarta Selatan ya. Ya, tentunya patut ya ibu-ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmatnya kita di sini diberikan kesehatan untuk bisa bertemu ya ibu-ibu pada acara peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesetaraan gender. Nah, ini mungkin saya izin ya ibu-ibu, saya mau turun juga. Jadi biar kenal dekat nih dengan ibu-ibu. Nah, temanya ini terkait kesetaraan gender Bu. Jadi terkait peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesetaraan gender. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah ada yang tahu tidak anti gender? Ada yang sudah tahu mungkin? Gender itu perempuan. Gender itu perempuan bukan ya? Bukan. Nah, mungkin ada yang bisa. Ini kayaknya ibu ini tahu. Kita sambil diskusi, sambil belajar aja ya di sini biar kita bisa kenal dekat Bu. Gender itu kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Betul, sedikit lagi. Ada yang tahu gender? Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu tadi Bu. Ada yang tahu? Ya, jenis kelamin. Oke. Hampir betul semua. Tapi sebelum kita belajar banyak ya Bu ya, nanti mungkin ini apa dari tadi bahas gender. Kita pahamkan bersama-sama ya Bu ya, di sini kita sambil belajar, sambil insight sedikit lah Bu, nanti kita ketemu kesetaraan gender, kemudian ketemu di parlemen, terus macam-macam lah Bu. Ini karena kita kebetulan di asisten deputi pengaruh kesetaraan gender bidang politik dan hukum, kita memang yang dibahas memang agak berat ya terkait strategi pengaruh kesetaraan gender, terkait kebijakan seperti apa. Jadi Ibu, gender itu kita perlu pahami bahwa ada jenis kelamin yang dibangun secara biologis dan jenis kelamin yang dibangun secara sosial. Nah, gender itu adalah jenis kelamin yang dibangun oleh manusia
Jadi kalau gender itu perempuan bukan ibu, bapak, ibu. Jadi gender itu ya perempuan yang laki-laki. Tetapi kalau kita perlu memahami gender di jenis kelamin yang dibentuk secara biologis itu, kalau perempuan pasti menstruasi, kalau perempuan menyusui, hamil, itu pasti kodrat dari Allah ya ibu ya. Laki-laki punya prostat seperti itu, perempuan tidak. Kemudian laki-laki apa ya, yang memang dia given dari Allah ya, dari Tuhan, yang nggak bisa ditukar oleh perempuan gitu. Jadi ya itu kodrat gitu ya. Tetapi gender secara jenis kelamin sosial itu dibangun oleh manusia itu sendiri. Jadi gender itu adalah peran atau fungsi atau tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh manusia itu sendiri. Seperti itu. Seperti contohnya perempuan dan laki-laki memasak itu juga bisa loh, bapak-bapak juga bisa loh, ibu-ibu seperti itu. Nah itu gender, ibu-ibu kan nggak mungkin kan lahir langsung bawa panci gitu, nggak mungkin kan ya. Jadi gender itu bisa ditukar perannya, tanggung jawabnya, fungsinya seperti itu. Nah kemudian setir mobil dulu kan nggak hanya bapak-bapak ya bu ya, kalau dulu ya manjat genteng, manjat pohon, ibu pun juga ada yang bisa seperti itu. Nah seperti ya ada lagi bu, ada contoh nggak memasak, kemudian ibu-ibu kan stigmanya itu adalah selalu domestik ya, memasak, kemudian kerjaan di rumah gitu loh. Tetapi sekarang perempuan pun juga banyak berkiprah di luar seperti laki-laki. Termasuk apa ibu? Kalau di politik, keterlibatan ibu-ibu berpartisipasi di luar seperti ibu-ibu PKKI, ibu-ibu juga bisa gitu ya, berpartisipasi, berperan. Kemudian ibu-ibu organisasi masyarakat di PKK ini adalah ibu-ibu yang merupakan organisasi masyarakat yang punya peran strategis di dalam masyarakat. Ibu-ibu ini pasti harus punya gitu ya, usulan, aspirasi di mana ibu-ibu mewakili ibu-ibu yang ada di lingkungan. Jadi harapannya kalau kita membahas terkait politik ya, pasti ibu-ibu politik itu kesannya legislatif gitu ya, di parlemen. Enggak. Jadi politik itu merupakan keterlibatan ibu-ibu. Ibu-ibu punya aspirasi, ibu-ibu punya peran, ibu-ibu berpartisipasi, ibu-ibu bisa mengambil keputusan. Nah, kita di pemberdayaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Bu, kita punya program prioritas nasional, yaitu melatih ibu-ibu di kelurahan maupun di desa ya di seluruh Indonesia, itu bagaimana ibu-ibu dilatih kepemimpinan. Ibu-ibu bagaimana bisa memimpin itu bukan berarti langsung jadi ketua RT, ketua RW, atau jadi lurah, atau jadi kepala desa, tidak. Tapi ibu-ibu itu bisa memimpin dirinya sendiri, bisa memimpin keluarganya, bisa memimpin lingkungannya. Itu penting sekali. Makanya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mendorong ya terkait pemberdayaan perempuan melalui kebijakan kami yang nanti banyak beberapa kebijakan yang kita belajar sedikit ya Bu, ini set ya. Ya, ini. Nah ini saya mengutip dari Presiden Chili ya, dia perempuan. Jika demokrasi mengabaikan partisipasi perempuan, tidak menanggapi suara perempuan dan membatasi perkembangan hak-hak perempuan, sesungguhnya demokrasi itu hanya
bahwa kalau kita menangkap pesan kalau perempuan itu tidak terlibat atau tidak punya peran gitu ya, atau tidak diakui aspirasinya, artinya dia hanya memenuhi separuh dari warganya. Perlu kita ingat ibu-ibu bahwa jumlah perempuan di Indonesia menurut data BPS itu adalah separuh dari populasi. Artinya ibu-ibu, peran ibu-ibu semua ini merupakan sumber daya potensial yang harus dipenuhi hak-haknya, harus diberdayakan ibu-ibu di sini. Jadi juga kita dari amanah RPJMN ya ibu-ibu, jelas sekali bahwa di setiap RPJMN 1, 2, 3, 4 ya, kesetaraan gender itu muncul. Artinya apa? Ibu-ibu merupakan SDM yang potensial, harus dikembangkan ya secara harus bisa berdaya saing seperti itu. Ya tadi juga dijelaskan Bu Eni, ternyata PKK itu macam-macam ya Bu ya, bisa menggerakkan dari berbagai bidang gitu ya, dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, itu luar biasa sekali Bu gitu ya. Iya, lingkungan, kemudian macam-macam ya Bu, ekonomi ya, kewirausahaan seperti itu luar biasa sekali. Nah ini ibu-ibu ini yang mewakili di lingkungan masyarakatnya yang harus berani punya apa ya, andil ya, harus bersuara. Nah ini nanti ada isu gender nih, ibu-ibu kalau rapat-rapat gitu, rapat-rapat RT RW atau rapat itu biasanya dilakukan diajak di pagi hari, siang hari atau malam hari biasanya? Malam kan? Nah ini isu gender ibu. Kenapa? Kenapa malam hari? Biasanya kalau rapat-rapat RT RW gitu di lingkungan gitu nunggu bapak-bapaknya pulang kerja. Padahal malam-malam itu ibu-ibu itu harus ngurusin anak-anaknya ya Bu ya. Nah itu kenapa gitu? Nah itu isu gender Bu di di bidang politik juga. Ibu butuh bersuara karena kalau udah dirapat ibu-ibu ini cuma kesini kebanyakan ngomong muter-muter nih ibu-ibu, padahal saya paham sekali ibu-ibu ini yang tahu kebutuhan perempuan. Pengalaman ibu tuh beda dengan bapak-bapak, kebutuhan ibu, permasalahan ibu-ibu, kemudian aspirasi ibu-ibu tuh berbeda dengan bapak-bapak. Ibu-ibu tahu kebutuhan anak-anak itu ya dari ibu-ibu. Jadi usulan-usulan yang strategis itu pasti datang dari ibu-ibu. Itu makanya Bu. Nah, kemudian nanti saya sedikit ya Bu, nggak apa-apa ya, agak inilah dasar hukumnya, kemudian urgensi kenapa perempuan harus terlibat, kemudian tantangan dan peluangnya apa gitu ya. Kemudian sedikitlah kita melihat data perempuan dalam pemilu, karena kan materinya ini saya ada dikasih materi ini dari Kesbangpol menyongsong pemilu kepala daerah ya, pilkada ya. Nanti rekomendasi apa? Nah ini sedikit Bu, kita perlu ketahui bahwa kalau kita melihat sebenarnya ini amanah strategi pemersatu gender di tingkat internasional pun sudah ada Bu. Jadi kalau kita paham ini ada deklarasi Beijing ya tahun 1995, concern banget di 12 area kritis gitu ya. Jadi ada 15 negara di Asia Pasifik itu ngumpul. Di situ karena ada 12 area kritis itu, jadi ada poin-poin yang harus ditekankan, ada keprihatinan gitu ya, terutama di dalam bidang pengambilan keputusan gitu ya, isu politik itu masing-masing negara itu mendeklarasikan mempunyai istilahnya aksi gitu ya, yang nanti 5 tahun akan direview gitu ya oleh CSW, dan harus kami dari pemerintah harus melaporkan gitu ya, gimana sih permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini kita melihat banyak sekali ya, selain gender itu muncul isu ketidakadilan gender. Isu ketidakadilan gender itu macam-macam Bu. Ibu-ibu itu perempuan secara data itu
masih banyak tertinggal. Ibu-ibu dilabelin, ibu-ibu ini orangnya cerewet gitu ya. Padahal bapak-bapak juga banyak yang cerewet ya Bu ya. Ibu-ibu ini selalu dinomorduakan, konco-winking gitu ya istilahnya. Iya gitu. Kemudian ibu-ibu beban ganda, bahkan multi atau double burden misalnya. Ibu-ibu ya ada yang bekerja, ya masak, yang ngurusin anak. Terus apa lagi Bu? Macam-macam kan? Nah, itu ketika ada kesepakatan dengan bapak-bapaknya, itu nggak muncul isu gender Bu. Tapi ketika ibu-ibu mendapat kekerasan dalam rumah tangga, ibu-ibu merasa didiskriminasi, ada kekerasan baik fisik, psikis, verbal, seksual, seperti itu kan banyak ya. Itu muncul, itu isu gender di situ. Nah, itu banyak ya Ibu. Kemudian juga ada rekomendasi umum dari PBB nomor 25 tahun 99 terkait tindakan khusus sementara atau affirmation action bahwa perempuan itu dikasih kesempatan seperti itu. Kemudian ada deklarasi Wina tentang hak asasi perempuan. Kemudian di Undang-Undang Dasar pun dijelaskan bahwa semua warga negara itu punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Kemudian di pasal 28 juga setiap warga negara itu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Jelas di dalam undang-undang itu diatur ya di amanah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada Konvensi Hak Politik Perempuan yang diratifikasi, pasal 1, perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan seperti itu ya, tidak dibedakan, tidak boleh diskriminasi dengan laki-laki. Perempuan juga dapat dipilih semua semua badan efektif yang diatur dengan hukum nasional seperti itu. Kemudian ada kita meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi atau segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah itu komitmen Bu kami yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 bahwa segala bentuk kekerasan atau diskriminasi atau perempuan itu tidak dikasih akses, perempuan nggak boleh berpartisipasi, perempuan harus punya kontrol, dan akhirnya perempuan juga harus menikmati hasil pembangunan Bu. Itu kita tuangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Kemudian dari undang-undang ini kami pemerintah ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak juga di tahun 2000 bersama waktu itu presidennya Gus Dur mengeluarkan Impres nomor 9 terkait strategi penghalustamaan gender di pembangunan nasional. Nah, strategi ini adalah bagaimana kita bisa mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kita membuat kebijakan-kebijakan yang dimasukkan di dalam perencanaan dan penganggaran di masing-masing kementerian, termasuk Kesbangpol nih. Di Kesbangpol ini mereka dinas-dinas ini juga harus punya ikut mendorong melihat dengan strategi penghalustamaan gender ini. Jadi dia harus punya perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap masalah-masalah perempuan seperti itu, termasuk membuat sosialisasi, kemudian peningkatan kapasitas seperti itu karena kita menekankan adanya strategi penghalustamaan gender untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah dan dia wajib dilaksanakan. Nah, ini undang-undang ini nggak perlu ya Bu ya, Undang-Undang Nomor 8 tentang pemilu, perempuan di sini juga harus ada gitu ya, sekurang-kurangnya 30%. Kemudian di Undang-Undang Nomor 2 ini juga pembentukan parpol itu juga menyertakan 30% keterwakilan perempuan seperti itu. Nah, ini isu gender dalam bidang politik. Jadi ibu-ibu, apabila kita melihat data nih ya Bu, kita itu ternyata secara data itu masih rendah. Perempuan
perempuannya ketika menjabat di level baik eksekutif, legislatif, seperti itu masih rendah. Tetapi secara capaian kualitas manusia, Jakarta tinggi, Bu. Secara ekonomi bagus, secara pendidikan bagus, secara kesehatan di Jakarta ini bagus, Ibu-ibu. Tetapi nanti kita lihat data ya, secara indeks pemberdayaan gender, keterlambatan perempuan di bidang politik dan ekonomi, bahwa perempuan-perempuan di Jakarta itu rendah sekali, Bu. Jadi dia itu setelah Papua Barat, Kaltim, dan Jakarta, nah itu nanti kita bahas ya. Jadi kalau ibu-ibu ini masih yang pasif gitu ya, tidak berani mengusulkan, ya nanti kebijakan di level lingkungannya ibu di kelurahan, kalau di desa ya ada musyawarah dusun, musyawarah desa gitu ya, itu nanti tidak responsif gender, Bu, karena ibu-ibunya cuma diem aja, nggak berani ikut mengusulkan aspirasi ini. Jadi di sini peran PKK itu memang luar biasa gitu ya. Ibu-ibu ini menginspirasi dari ibu-ibu yang lain, diharapkan ibu-ibu PKK ini bisa mewakili aspirasi dari ibu-ibu yang ada di lingkungan. Nah, ada hambatan ya Bu ya, kalau ibu-ibu mau ikut terjun di ini kayak terlibat dalam keterwakilan perempuan gitu. Ibu-ibu kadang di stereotip gitu ya, dilabelin, ibu-ibu mah bisa apa sih gitu. Ibu-ibu mah bisa mimpin. Ibu-ibu kalau ngomong kemana-mana gitu, kalau mau nggak fokus gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang-kadang ibu cuman kalau lagi rapat gitu, jadi konsumsi aja deh gitu ya, jadi bagian konsumsi aja gitu kan Bu ya. Ya itu ibu harus berani gitu ya, harus mulai apapun itu Bu. Jadi suara perempuan itu harus mewakili kita semua nih yang punya masalah ya Bu ya. Suara-suara permasalahan-permasalahan perempuan. Kemudian artinya perempuan harus saling mendukung dengan sama perempuan seperti itu. Nah, kemudian budaya patriarki. Nah ini kadang-kadang udahlah bapak-bapak aja lah yang ini, yang memimpin, yang aktif, yang apa gitu kan ya Bu. Kadang-kadang ibu-ibu nggak usah lah, ibu-ibu diam aja lah, ngikut aja, kadang seperti itu. Nah kemudian ada kebijakan afirmasi. Jadi ada beberapa negara yang memang dia itu tidak kurang responsif gitu ya, tidak memberikan kesempatan kepada ibu-ibunya. Nah ini jelas saja ya Bu ya, ini tipe-tipe kuota yang ada, tipe-tipe kuota gender ya, jadi memberikan kesempatan para perempuan untuk bisa ikut masuk dalam keterwakilan. Nah ini Bu, negara dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen itu Rwanda, itu keterwakilan perempuan itu sangat besar sekali, luar biasa, di Kuba dan di Bolivia. Indonesia di urutan 104. Ya, makanya ini ibu-ibu ini calon-calon luar biasa nih Bu kalau mau ikut. Nah ini mengapa perempuan perlu terlibat dalam politik? Jelas Bu, keadilan dan kesetaraan gender. Ya, artinya perempuan itu harus dan laki-laki harus memiliki hak yang sama, seperti itu. Itu jelas didukung di dalam konstitusi, undang-undang, ratifikasi SIDO tadi, penghapusan segala bentuk kekerasan, juga di dalam Beijing Platform tadi. Perempuan punya kepentingan kan Bu? Jadi memang perempuan itu punya kepentingan, punya tadi pengalaman yang berbeda dengan laki-laki, seperti itu ya Bu ya. Punya permasalahan yang berbeda gitu. Aspirasinya juga pasti berbeda. Kemudian emansipasi dan perubahan. Nah ini ibu-ibu kadang-kadang kayak membongkar sistem patriarki ya. Jadi kenapa selalu bapak-bapaknya sih yang diutamakan seperti itu. Bapak-bapak kan yang memang yang cocok di itu. Dan ibu-ibu juga punya kesempatan seperti itu ya Bu ya. Perempuan jadi panutan, artinya apa? Perempuan jadi inspirasi atau jadi role model.
untuk ibu-ibu yang lain. Nah ini sekilas terkait demografi pemilih ya. Kemarin pada saat pemilu 2024, pemilih tertinggi itu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Kalau yang paling rendah Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Kalsara, dan Papua. Nah ini masalahnya kenapa kalau di dalam pemilu ya pilkada gitu, mereka biasanya masalahnya adalah partisipasi semu, kemudian ada mobilisasi atau beli suara kan seperti itu ya. Nah ibu-ibu di PKK ini punya peran yang sangat strategis Bu. Kenapa? Jadi secara akses informasi ibu-ibu ini bisa mengedukasi, ikut mempengaruhi ibu-ibu yang lain terkait calon-calon yang kepala daerah nih seperti itu Bu. Jadi kan banyak ya Bu, maaf ya di pemilihan kepala daerah itu sentimennya macam-macam ya. Jadi kadang jadi ibu-ibu perlu ikut memberikan pendidikan ke ibu-ibu yang lain gitu ya. Jangan malah ikut mempengaruhi yang buruk seperti itu kan. Nah seperti itu Bu. Nah ini keterpilihan anggota legislatif ya. Kalau di DPR RI ya ini pengetahuan saja Bu, jadi di perempuan itu ada 22%, kalau di DPRD provinsi itu 19%, kalau di DPD RI 37% untuk kursi perempuannya. Nah ini perolehan kursi perempuan berdasarkan parpol Bu. Demokrat itu turun 1 kursi, Gerindra naik 5 kursi. Ini perempuan nih, perolehan kursi untuk perempuan nih. Sebagai pengetahuan Ibu, Golkar naik 1 kursi, PPP hilang 5 kursi ini, seperti itu Bu. Nah ini perolehan kursi anggota legislatif perempuan DPR nih. Jadi satu partai politik itu memenuhi keterpilihan perempuan 30%. Nah ini saya sumbernya dari Puskapol Universitas Indonesia ya. Jadi kayak Nasdem itu ada 21 perempuan dari 69 anggota legislatif, Golkar juga ada 20, Gerindra 19, PDIP juga sudah ada 25%, 27 kursi seperti itu. Itu di legislatif perempuan DPR RI. Kemudian ini KPU itu membuat kategori usia pemilih ya. Ada Gen Z itu lahir di tahun 97 sampai 2009 atau umur 14 sampai 26. Ada generasi milenial itu 27 tahun sampai 42. Gen X itu yang lahir pada tahun 1965 hingga 80 ya. Ternyata kalau kita lihat itu ternyata banyak sekali pemilih yang di tahun 43 sampai 58 tahun para kategori usia pemilih. Nah ini kemudian daerah pemilihan tanpa keterwakilan perempuan. Jadi daerah-daerah yang nggak punya keterwakilan perempuan itu ternyata masih banyak Bu, di Aceh, di Jambi, di Kepri. Jakarta nggak ada nih, Kalsel, Kalbar, Jatim, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ini miris ya Bu ya, maksudnya ada apa gitu ya? Apakah ada pemerintah tidak mendukung atau ada masalah money politik di sini? Banyak sekali masalah-masalahnya. Nah ini daerah pemilihan keterwakilan perempuan yang hanya sedikit 10-28%. Jakarta ada nggak ya? Jakarta ada ya? Oh ada.
menjabat. Berarti artinya mereka sudah sudah awareness ya, sudah perempuan-perempuannya ini sudah didorong, dan tentunya saya yakini sistem pemerintahnya juga perempuan dari partisipasi dari perempuan itu sendiri sudah tinggi. Nah ini tantangannya apa, Bu? Kurang dukungan, ya Bu ya, kurang dukungan dari keluarganya, dari masyarakatnya, gitu ya. Itu kemudian dari partai politiknya itu sendiri, kemudian juga ada kurang pendanaan gitu ya, kesenjangan akses dan sumber daya, kemudian tidak kurang dilatih latihan pendidikan politiknya, kemudian mereka kurang jejaring juga ya ibu-ibu kalau di dalam untuk maju itu. Kemudian ada stereotip dan diskriminasi gitu ya, jadi banyak sekali isu gender gitu ya, baik ibu perempuan-perempuan itu selalu didiskriminasi, dia mendapat kekerasan, dibedakan lah oleh laki-laki seperti itu. Kemudian itu tadi kurang kesadaran atau partisipasi. Nah ini tantangan di legislatif juga mirip-mirip sih Bu, tantangan kultural ya, tantangan budaya, kemudian ada tantangan struktural gitu ya, kebijakan struktur politiknya ini menghambat partisipasi politik perempuan. Kemudian peran partai politiknya juga mempengaruhi, sistem pemilunya juga, peran pemerintah juga, peran pemilih. Nah ini tantangan di parpol itu juga banyak sekali. Bantuan keuangan itu masih susah ya Bu ya, bantuan keuangan, kemudian kuota gender, kesempatan yang afirmatif itu tadi, perempuan nggak dikasih akses yang luas seperti itu ya Bu ya. Belum ada standar atau proses rekrutmen khusus gitu ya untuk kandidat-kandidat perempuan. Itu ada masalah-masalah ibu-ibu untuk maju untuk di lembaga-lembaga politik itu sangat aksesnya sangat kurang. Kemudian perempuan ditempatkan selalu di nomor urutan yang tidak bagus ya, tidak strategis ya. Nah ini tantangan pemilu, biaya politik mahal gitu ya Bu ya. Uangnya harus kenceng gitu kan. Kemudian sumber daya keuangan perempuan itu lebih sedikit gitu ya dibandingkan laki-laki ya. Kemudian ada kekerasan perempuan dalam pemilu. Kemudian ada wilayah kepulauan yang memang menjadi tantangan. Nah ini hambatan-hambatan. Tadi ada diskriminasi politik yang biaya yang tinggi ya Bu ya. Kemudian politik transaksional, faktor sosial dan budaya masyarakatnya. Politik afirmasi kedaulatan perempuan itu masih dianggap sebagai beban seperti itu. Perempuan dianggap kurang kompetitif, nggak punya kompetensi, ya seperti itu. Nah ini peran pemerintah nih ya Bangpol. Kemudian Ibu izin, ini jadi kadang dari peran pemerintah aja kurang kasih pendidikan, pelatihan gitu ya, pelatihan terkait peningkatan kapasitas untuk perempuannya sendiri gitu ya, masih terbatas karena masalah anggaran gitu kan biasanya. Terus belum optimal upaya bagaimana sih pemerintah gitu ya untuk mengintervensi perempuan-perempuan itu masuk dalam politik seperti itu. Nah ini peluang-peluang untuk meningkatkan kesempatan perempuan, yaitu tadi Bu, edukasi, penyadaran. Mungkin di PKK sudah mulai ya ada seperti itu kan ya di dalamnya. Kemudian ada penguatan peran media massa itu sangat-sangat luar biasa juga, peningkatan akses dan sumber daya. Nah ini strateginya apa? Yaitu dikasih kesempatan kuota perempuan, kemudian peningkatan partisipasi politik perempuan, yaitu tadi difasilitasi pelatihan kepemimpinan. Jadi kami punya program Ibu kemarin di Jakarta Selatan. Apakah di sini ada yang itu Bu untuk bidang kepemimpinan yang ada di sini? Perwakilan dari PKK nggak ada ya? Nah kita sudah melatih di Jakarta Selatan juga bagaimana ibu-ibu itu dilatih percaya diri, dilatih berkomunikasi, dilatih mengadvokasi, berorganisasi, kemudian lobby seperti itu, kemudian dikawal itu sampai membuat usul
usulan yang inklusi gitu ya, yang responsif gender. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan, biasanya perempuan dan anak ya, atau kelompok rentan, disabilitas, lansia gitu. Nah, kemudian itu tadi pembinaan dan pendampingan bagi perempuan, bagaimana si calon-calon pemimpin ini perempuan-perempuan potensial itu bisa meningkatkan kapasitasnya dan kemampuan mereka. Nah, ini tentunya ada rekomendasi bagaimana penguatan kebijakan kami ya dari pemerintah ya, kebijakan afirmasi, kemudian perbaikan sistem politiknya seperti itu, kemudian mengoptimalkan peran-peran partai politiknya, kemudian memasukkan isu peningkatan kapasitas tadi, kemudian ada pendidikan gender. Ibu-ibu ini jadi ibu-ibu ini bisa lobby, bisa mengadvokasi, bisa berorganisasi, bisa menyampaikan usulan ketika ibu-ibu itu nanti sudah paham materi gender yang kita berikan biasanya. Ketika materi gender itu kita sampaikan, itu biasanya ibu punya dasar gitu ya, punya dasar menyampaikan bahwa kenapa perempuan itu standarnya tertinggal, perempuan banyak masalah, makanya kenapa perempuan ini perlu dibudayakan, perlu diusulkan program-program atau mendorong kebijakan untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada gitu ya. Nah, ini kita tentunya dengan mendorong perubahan untuk mencapai keterwakilan perempuan itu tentu tadi membangun sistem politik yang adil dan tidak mendiskriminasi perempuan ya ibu-ibu. Kemudian ada kesetaraan gender, memberikan kesempatan yang sama untuk ibu-ibu, bapak-bapak ya, perempuan dan laki-laki. Tentu ada pemberdayaan perempuan banyak sekali ya di PKK, baik itu ekonomi, pendidikan, ya tadi sudah disampaikan Bu Eni, kesehatan ya, kemudian ada kepemimpinan ya Bu ya tadi ya, yang mendorong perempuan untuk bisa memimpin dan berkontribusi dalam proses pembangunan seperti itu ya. Nah, ini sekelas saja ya Bu ya, ini tadi IPM itu capaian kualitas manusianya. Jadi kalau melihat Jakarta itu nomor 1 Bu seluruh Indonesia. Capaian kuat ini data dari BPS ya. Jadi secara pendidikan, secara kesehatan, secara ekonomi itu DKI Jakarta itu paling tinggi di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Ini data BPS ya Bu. Jadi secara pendidikan itu memang bagus, kesehatan dan ekonomi. Nah ini IPM-nya kalau kita urutkan, Jakarta Selatan juga paling bagus di antara Jakarta yang lain, luar biasa Bu. Secara pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Nah, ini ekonomi pengeluaran per kapitanya, pendidikan rata-rata lama sekolahnya, kemudian kesehatan angka harapan hidupnya seperti itu memang luar biasa Jakarta, luar biasa memang. Yang sedih itu memang wilayah timur Bu. Tetapi kalau IPG-nya itu mengungkap kesenjangan. Jadi sama mengukur capaian kualitas manusia dari 3 bidang. Tetapi kalau indeks pembangunan gender, kalau sudah gender itu diungkap kesenjangan perempuan dan laki-lakinya. Nah, itu Jakarta juga paling tinggi Bu IPG-nya ya. Bagus ekonominya, pendidikan, kesehatan bagus. Nah, di Jakarta Selatan juga masih paling tinggi. Tetapi kalau kita lihat IDG Bu, indeks pemberdayaan gender itu diukur dari apa Bu? Angka partisipasi perempuannya di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesionalnya, sumbangan pendapatan perempuannya, itu Jakarta, DKI Jakarta secara IDG itu masih di bawah angka Indonesia. Yang kuning itu Bu, kurang. Nomor 1 Sulawesi Utara, Kalteng itu paling tinggi, Maluku Utara paling tinggi, Jogja paling tinggi. Tetapi DKI itu bawah Bu, itu harusnya merah Bu, di bawah Indonesia ya rata-rata. Makanya DKI saya
beri warna kuning. Artinya memang secara keterwakilan atau partisipasi perempuannya masih sejarah atas masih tertinggal seperti itu. Nah, mungkin itu dari kami ya Bu ya, dari saya. Artinya ibu-ibu ini di PKK ini memang punya peran yang sangat luar biasa ya Bu ya. Bagaimana ibu-ibu ini bisa memberikan semangat, bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain gitu ya, dengan langkah kecil ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang suaranya akan terima kasih kepada pemerintah kota Jakarta Selatan, dalam hal ini Bapak Kasubag Pak Dirhamul Nugraha yang sudah mengundang saya sebagai salah satu narasumber yang mengisi kegiatan kita pada pagi hari ini sampai siang nanti. Dan tentunya yang saya hormati Ibu Esi Ferensi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, ini pasukannya luar biasa. Dan alhamdulillah tadi paparannya sudah disampaikan oleh Ibu Eni, dan itu sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan keluar dari ruangan ini menjadi melebar lagi ya, misalkan yang sampaikan. Dan alhamdulillah saya juga ditemani oleh narasumber kedua. Jadi mungkin sesi ini saya akan banyak bertanya atau diskusi dengan ibu-ibu semuanya. Menarik sekali karena kita dalam kerangka bicara tentang kesetaraan gender. Bapak, ibu-ibu, semuanya ibu-ibu. Kan betul Bu, ketidakadilan gender disalahgunakan. Ya mohon maaf ya bapak-bapak di sana, jadi salah ya. Kamu itu kerjanya itu ya, asa itu udah berat kamu. Nah, itu masalah kayak gitu ceritanya. Padahal enggak. Wah, coba lihat yang di restoran, chef itu banyak laki-laki. Ya kalau itu kan berarti ngapain? Kan gitu ya. Nah, jadi ingat bahwa gender itu bisa dipertukarkan. Apa aja? Emang sih bapak-bapak kalau di Jakarta beranak, apalagi Jakarta Selatan keren-keren lah bapak-bapaknya. Udah mau gendong anak, ya enggak? Udah mau nggak tidur malam-malam, nemenin ibunya begadang. Betul ya Bu Ibu? Alhamdulillah. Jadi udah ada perubahan. Tapi memang masih banyak juga sih bapak-bapak yang di rumah. Nah itu tugas kita untuk menyampaikan ke masyarakat. Ya, masalah yang berbahaya. Itu tidak rasional. Perempuan itu penakut, pengecut dan sebagainya. Pokoknya jelek-jelek lah. Cengeng dan sebagainya. Akhirnya apa? Ketika orang memutuskan mengambil laki-laki atau perempuan, maka perempuan tidak dipilih. Karena itu tadi stigma yang keliru. Ya. Jadi sampaikan bahwa orang bicara kodratnya harus benar juga. Ya akhirnya kita nggak enakan, mau tampil kok nggak enak gitu ya. Ini kalau perempuan semua audiensnya, saya yakin pada percaya diri. Pede banget. Tapi kalau sudah bawa apa isinya, agak ciut nggak? Bener nggak? Harus diakui. Jadi ada persoalan mental, ada persoalan percaya diri juga di situ, ya kan? Kebayang nggak di parlemen sana, isinya tadi udah disinggung. Hasil pemilu 2024 cuma 21%. Itu kalau dibagi-bagi di komisi, paling di komisi itu cuma 2-3 orang. Selebihnya laki-laki. Ciut gak nyarinya? Apalagi kalau misalnya modal pengetahuan. Yes, ya. Ibu patriarki. Jadi patriarki itu dari sebuah pakan, di mana kita itu kalau ngambil keputusan biasanya dipengaruhi oleh suara laki-laki. Bahkan jangan-jangan masukan kita lebih bagus. Ya tidak membandingkan, itu maksudnya lebih baik. Kan kita mengambil keputusan memilih yang terbaik. Ibu-ibu pertimbangannya, karena ibu-ibu itu saya yakin lebih detail. Beneran Bu? Lebih detail kan? Lebih rinci kan? Apa aja itu dihitung. Jadi ilmu mengambil keputusan sebenarnya
perempuan berkeinginan seperti yang diutarakan. Cuma kesempatan untuk maju itu sampai saat ini belum terbukti. Buktinya di era politik aja yang sekian 30%, 40% ternyata masuk paling 5%, 10%. Belum terbukti kan, kita sibuk mengkobar-kobarkan itu hak emansipasi. Dulu saja. Karena secara jumlah, apalagi kalau proses pengambilan keputusan di DPR itu voting. Jadi kalau udah banyak perempuannya dan sudah saling bertaut, minimal udah bisa menang secara suara. Walaupun 30% saja belum nyampe. Tapi itu tadi, genjot dulu jumlahnya. Di banyak rasa kayaknya. Pilih dulu aja perempuan. Ya nanti di dalam baru kita paksa, gitu kan? Paksa dari mana? Paksa dari luar. Ibu juga dipaksa di dalam perempuan itu. Ibu yang masuk ke dalam wilayah politik. Kenapa Bu? Karena perempuan punya kepentingan lain. Gak pernah ngerasain hamil, gak pernah ngerasain menyusui, ya kan Bu? Banyak. Jadi kalau kita bicara globalisasi, sebenarnya efek dari globalisasi itu adalah apa? Munculnya industri. Ternyata industri itu membutuhkan tenaga kerja, dan tenaga kerja yang paling banyak digunakan adalah tenaga kerja perempuan. Upahnya bagaimana? Nah ini kesadaran sebenarnya yang harus kita keluarkan, kita bangun, kita kasih. Jadi politik itu bicara tentang apa? Bicara tentang kebijakan. Kebijakan itu nantinya menjadi norma hukum. Jadi kalau kebijakan itu kita pengaruhi dan di dalamnya membungkus kepentingan perempuan dan itu menjadi norma hukum, kan keren. Dan ada konsekuensi anggarannya juga oleh negara. Jadi kita harus dorong perempuan ada di parlemen, ibu-ibu. Lalu kadang-kadang di tingkat RT saja, contoh saya misalnya mencalonkan di daerah, kadang disepelekan itu. Bisa apa sih gitu? Terus ada yang bilang lagi gini, kenapa mesti perempuan, ada laki-laki itu? Kadang-kadang laki-laki pun juga tidak benar untuk memimpin wilayah itu gitu. Itu kadang-kadang. Makanya kadang-kadang saya mau nyalonin juga dicuci Bu. Ayo gimana Ibu? Pasti bisa kembali. Saya pengalaman menjadi RT udah berjalan 10 tahun. Dapat SK kan, ada pemilihan langsung ditunjuk RT sama Pak RW. Saya marah dong Bu. Otomatis saya marah. Saya kumpulkan Pak RW sama kalau nggak salah ada RKMD sama pengurus RT yang lain, dan saya panggil dari kelurahan 1 orang. Saya punya SK, saya bilang tanpa pengetahuan saya langsung diturunkan di situ. Di mana letak kebijaksanaan? Saya tanya gitu. Tapi saya sekarang di lingkungan disingkirkan Bu. Jujur Bu. Iya, jadi kita sebenarnya lebih paham demokrasi ya sebenarnya. Ibu-ibu lebih paham tentang demokrasi. Yang penting kan kita bicara tentang apa sih? Dan membandingkan misalnya bapak-bapak yang jelas-jelas ya hanya karena dia bapak-bapak, padahal dia tidak punya kemampuan mengatur, menyelesaikan persoalan. Saya punya. Jadi tujuan kita tidak tercapai. Sekarang itu ada apa tujuan? Tujuan itu yang menjadi ukuran kita. Kak, supaya kita terhindar dari penyakit. Dawisnya datang ngecek semua mana bersih tidak. Jumantik kayak itu lah.
bisa disinggung. Kemudian ya itu tadi, ya. Jadi ibu-ibu nggak boleh alergi, apalagi tahun politik, tahun pemilu gitu kan. Saya udah diterusan. Ya emang PR sih Bu, bukan kita yang pilih aja yang jadi PR. Kalau kata kenapa perempuan nggak pilih perempuan? Ya karena yang dipapang nggak ada perempuan yang bagus misalnya gitu kan. Nah itu PR buat kita. Tapi yang jelas kita harus hadirkan dulu. Nanti kita dorong gitu. Ya. Masa di antara perempuan sekian banyak caleg nggak ada yang bagus? Ya kan Bu? Kan gampang cari jejak rekamnya. Ya kan? Apalagi ada masa kampanye yang mereka itu harus menyampaikan visi-misinya, ya kan? Kalau bisa didepak gitu dengan itu. Ya, ini. Jadi hak politik perempuan tadi betul disampaikan bagaimana sidau ya. Jadi hak untuk memilih dan dipilih itu hak ibu. Jadi nggak usah pilih, dipilih pun itu hak politik ibu, ya. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan lingkungan kesehatan. Nah sekarang itu lagi digiatkan bagaimana metode partisipator. Ya. Jadi pemerintah mengupayakan bagaimana adanya gerakan-gerakan partisipatif dari masyarakat. Ya. Kalau di sekolah ada namanya komite sekolah, itu pelibatan masyarakat supaya ikut serta di dalam mengambil keputusan-keputusan yang bicara tentang kebijakan pendidikan, khususnya di unit sekolah yang ada. Itu udah keren. Nah isinya ternyata banyak ibu-ibu. Komitenya kan? Nah itu. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya wilayah-wilayah yang sudah kita tambah masuk di dalam upaya kita juga turut serta dalam mengambil keputusan. Nah tadi juga sudah disebut bagaimana dasar hukum kita perempuan bisa ikut berpartisipasi. Kita bersumber ada di negara modernnya. Indonesia itu termasuk negara modern. Jadi pas lahir tidak ada diskriminasi. Undang-undangnya sudah mencantumkan bagaimana semua orang diakui dalam hukum perlakuan yang sama. Amerika saja kampion demokrasi nanti 100 tahun baru kasih hak pilih kepada perempuannya. Indonesia sudah luar biasa. Jadi nggak ada negara ini sudah mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nggak boleh ada diskriminasi. Nah yang menarik nantinya adalah tadi sudah disebut Impres nomor 9 tahun 20 tentang peran utama anak gender. Nah ini yang menurut saya sangat terkait dengan bagaimana posisi perempuan di dalam politik kebangsaan. Jadi kalau politik praktis kita bicara tentang bagaimana kita ikut memilih dan ikut dipilih. Kita berjuang bagaimana kita hadir di dalam lembaga-lembaga politik praktis di DPR, di eksekutif, di pemerintah, kan? Dan di semua lembaga politik termasuk lembaga di luar pemerintah. PKK ini kalau dalam kajian ilmu politik itu termasuk kelompok kepentingan. Ya, kalau kelompok kepentingan itu kita bagi 4 sebenarnya kategorinya, yang asosiasional, non asosiasional, institusional, dan yang anonim. Nah ibu juga PKK ini masuk di kategori yang asosiasional, bahkan berhimpitan dengan pemerintah tadi disebutkannya ya. Karena itu tadi ketua tim penggerak PKK-nya itu otomatis adalah istri ya. Jadi semacam dalam wanita itu juga masuk asosiasional. Kok bisa ya Nasdem tinggi ya itu? Ternyata disebut dalam pola rekrutmennya memang banyak merekrut istri-istri bupati, istri bupati, istri gubernur gitu kan. Yang memang ya perlawanannya besar, pertama tinggi lah. Ya kan, karena udah terkenal jaringannya udah bagus
yang artis sih perempuan juga sih sebenarnya ya. Cuman ya begitulah. Kadang-kadang kita ragu untuk memilih caleg perempuan misalkan karena kadang-kadang dia masuk ke parlemen atau mencalonkan diri hanya karena popularitas dia, hanya karena uang. Sedangkan mungkin kita agak sedikit ragu kemampuan dia, apakah benar dia akan aspirasi kita, menyalurkan aspirasi perempuan. Kadang-kadang seperti itu. Dan kalaupun misalkan ada calon yang kita yakin, mungkin kita pernah lihat dia orangnya vokal, benar-benar membela hak perempuan, tetapi bukan di dapil kita. Nah seperti itu yang kadang-kadang kita, seperti tadi mungkin ibu yang di sebelah ragu tidak memilih calon perempuan karena memang dia bukan di dapil kita. Kalaupun ada di dapil kita, saya kurang cocok karena kita tahu keseharian beliau atau mungkin bagaimana, itu yang membuat kita ragu untuk memilih perempuan. Seperti itu. Iya, makasih. Makanya saya tadi bilang PR-nya adalah bagaimana bursa calon itu menunjukkan juga calon-calon yang punya kapasitas. Iya. Jadi jangan salah membeli kalau barangnya jelek. Nah ini PR buat partai. Bagaimana nanti partai merekrut, menseleksi, kemudian menjajakan kan bahasanya gitu ya, menjajakan caleg-calegnya kepada masyarakat. Kalau perlu ada pelatihan. Iya, kayak gitu. Nah, cuman itu tadi kalau calegnya udah bagus, ya kan? Yang milihnya juga harus bagus. Jadi saya titik sebenarnya. Karena persoalan di ujung itu adalah dipilih nggak, kayak gitu kan? Nggak ada lagi yang perlu disalahkan kalau udah bursa calegnya bagus, masa kita nggak pilih, gitu ya? Nah, begitu pun dengan di pemerintah. Jadi kalau di legislatif kita masih kurang, di pemerintahan juga masih kurang. Presiden perempuan alhamdulillah ada satu di Indonesia, ya, dengan segala macam kontroversinya. Tapi kita harus berbangga bahwa ada perempuan di situ, benar nggak? Iya kan? Ya kalau kita hitung kemudian hasil pemilu serentak 2020, pemilihan gubernurnya ada 5 perempuan dan kemudian 5 laki-laki, ya. Pemilihan wali kota 26 perempuan, 126 laki-laki. Jadi kalau kita lihat belum banyak. Padahal bisa jadi pemimpin-pemimpin perempuan juga bisa amanah, dan bisa lebih mengerti persoalan-persoalan. Tetapi kalau di masyarakat itu, jadi kita stigma di masyarakat itu kan sulit sekali untuk diubah. Saya kan sebagai ketua majelis taklim di RW dan juga ketua RW. Terus di situ kalau ada sesuatu hal yang memang bukan berarti saya mampu gitu, ternyata tetap ada saya itu selalu menyampaikan dan yang laki-laki itu selalu dimunculkan seperti itu. Itu bagaimana ininya dan kenapa selalu seperti itu. Terima kasih. Betul. Jadi kalau kita bicara gender itu pasti berhubungan dengan ketika sudah paham selesai dengan diri sendiri bisa ke lingkungan ibu. Nah itu Bu, kita mulai dari kecil, dari stigma-stigma yang kita ini perempuan dan laki-laki itu kita harus bisa bersama-sama gitu loh. Semoga bapak-bapak bisa juga kok ganti popok anak gitu ya. Bapak-bapak juga bisa kok tadi sampaikan bersih-bersih rumah gitu. Jangan ya kalau ibu yang kerja ini ya seperti contohnya seperti saya sudah pulang kerja juga harus menyiapkan makan malam, terus membantu PR anak yang seperti itu. Maksudnya stigma-stigma yang dia perempuan harus ngurusin anak, ngurusin rumah, harus yang sifatnya domestik ya. Tapi itu bisa kita saling beriringan bersama-sama Bu, dengan pasangan dan bapak-bapak. Itu lingkungan terkecil dan itu bisa diimplementasikan ke dalam lingkungan yang lebih besar. Kayak tadi di RT RW. Kenapa sih kalau rapat harus malam-malam bapaknya pulang kerja? Padahal kan
strategis banget nih di majelis taklim, pengajian. Ya kan ibu-ibu di situ muncul bisa untuk digunakan untuk mengambil keputusan di situ Bu. Itu sangat bagus sekali gitu. Ya. Mari itu pelan-pelan kita ubah mulai dari hal yang paling kecil dari diri kita sendiri. Mungkin itu mohon maaf kalau saya kurang mohon maaf, mungkin untuk di lingkungan kita di rumah tangga yang terkecil itu bisa kita saling ya dengan suami dan bisa bicara. Tetapi kalau di masyarakat itu Bu, jadi kita stigma yang di masyarakat itu kadang sulit sekali untuk dirubah. betul. Itu kayak saya kan sebagai ketua majelis taklim di lingkungan di RW dan juga ketua PKK RW. Nah, terus di situ kalau ada sesuatu hal yang memang bukan berarti saya mampu gitu, ternyata tetap aja saya itu selalu dikesampingkan dan yang laki-laki itu selalu dimunculkan seperti itu. Itu bagaimana ininya dan mengapa selalu seperti itu? Terima kasih. Betul Bu. Jadi kalau kita bicara gender itu pasti berhubungan dengan bicara budaya, kebiasaan, nilai yang ada di lingkungan setempat gitu. Artinya gender itu bisa berbeda antara lingkungannya di Jakarta beda dengan lingkungannya di daerah lain, di Papua misalnya, atau di Sumatera Barat atau di Kalimantan gitu. Bisa, perlakuannya bisa saja berbeda seperti itu. Nah, apa yang perlu kita minimalisir lah istilahnya? Itu pendidikan Bu. Pendidikan, kesadaran, meningkatkan pemahaman di masyarakat. Seperti sekarang ini kayak Kesbangpol mengadakan kegiatan sosialisasi. Itu harusnya ibu, bapak-bapak juga harus dilibatkan di sini atau jadi gini, ketika kita membuat kegiatan peningkatan kapasitas khusus untuk ibu-ibu nggak apa-apa khusus ibu-ibu, tetapi ada tahapan di saat tahapan setelah peningkatan kapasitas yaitu pendampingan. Karena kenapa? Ketika kita pengalaman ya Bu ya di kementerian kami program kepemimpinan perempuan di level grassroots ya di pedesaan dicampur sama bapak-bapaknya waktu peningkatan kapasitas waktu dilatih ibunya nggak keluar suaranya, yang dominan malah bapak-bapaknya. Nah, sungkan budaya-budaya seperti itu. Nah, setelah dilatih oke ibunya dapat nih mateng, pada saat kegiatan di pendampingannya itu bapak-bapak perlu dilibatkan. Jadi ada seperti pendidikan pendidikan atau kesadaran, ada semacam dialog terbuka, mengadakan diskusi, itu penting ya Bu ya di masyarakat, atau ada role model di lingkungan ibu yang dia bisa dijadikan contoh, role model positif gitu Bu, yang memang dia punya pengaruh yang bagus, yang bisa bapak-bapaknya itu lihat mungkin ibu Ida nih bisa menjadi role model di depan lingkungan atau bapak-bapak bahwa saya bisa loh menjelaskan bahwa perempuan itu tidak seperti yang dipersepsikan gitu. Itu sebetulnya bisa. Kemudian sebenarnya peran-peran pemerintah kami itu juga penting ya Bu ya. Kita juga banyak punya program, kita mendorong, memaksa juga lewat strategi kami ya, strategi penguasaan gender itu kita ini memaksa itu tadi yang tadi sudah disampaikan Bu Ariana ya Bu, bahwa Kesbangpol ayo bikin kebijakan, bikin anggaran yang responsif gender, yang memperhatikan kebutuhan perempuan gitu ya, yang memang kebutuhan perempuan kan macam-macam ya Bu ya, baik dari pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi juga. Di OPD lain juga, di dinas-dinas lain juga, di kementerian lain kayak Kementerian Perhubungan, gerbong ditambah. Kami ada anggaran responsif gender. Itu diwajibkan Bu di setiap masing-masing lembagaan di pemerintah. Nah itu kita juga sosialisasikan, kita dorong tidak hanya di pemerintah juga di
yang diskriminatif kepada perempuan itu juga kita analisa, kita usulkan melalui kita punya tools gitu ya, parameter kesetaraan gender, kita usulkan sampai ke presiden seperti itu. Nah mungkin itu mungkin Bu karena memang nggak mudah ya Bu di sepanjang waktu itu kita bahas gender itu nggak habis-habis betul tadi kata Bu Eni, seru tapi nggak ada klimaksnya, nggak ada klimaksnya. Itu mungkin Bu dari saya atau bisa ditambahkan dengan Terima kasih Ibu atas jawabannya dan pengalaman Ibu juga. Terima kasih kita berikan sesi ini pemaparan yang luar biasa. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan selama saya menjadi moderator. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari para ibu PKK Kalimantan Selatan itu luar biasa ya. Itu kan salam saya Ibu kepada Ibu PKK. Sekali lagi mohon maaf, semoga kegiatan peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik dalam rangka kesetaraan gender tahun 2024 bermanfaat dan bisa menjadi pengalaman yang luar biasa di depan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan